warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa asbadil kiram as-sahaba wa qarabah wa tabi'in. Samila arwahi kapadil anbiya wal awliya wa mala arwahi walidina wa syekhina mu'allimina wa amatul muslimina dima'in hussan ruhi. Ala hadiriya wa ala kulli man awaki salamun nasadiyun al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid dharain amin. Wa kadzalikal lailu wan naharu wa dan kadzalika seperti itu juga al-lailu malam wan naharu dan siang yatanawabani bergiliran keduanya. Kullama tatkala dahaba hilang atau pergi ahaduhuma oleh salah satu huma keduanya ja'al akharu ja'a datang al akharu oleh yang lain. Siang datang, malam pergi. Malam pergi, siang datang. Dan begitulah sampai hari kiamat. Untuk apa kira-kira ada siang ada malam? Ternyata siang malam itulah yang kemudian mempengaruhi kepada waktu, jam, tanggal. Kalau berganti sampai 30 kali berganti, maka itu 1 bulan. Nah, itu saatnya gajian. Dan saatnya bayar uang makan. Itu gara-gara pergantian siang malam. Kalau di Al-Quran apa tujuannya aja? Lita'alamu adadas sinin wal hisab. Pergantian siang malam, matahari dan bulan adalah untuk kalian mengetahui jumlah tahun dan hitungan. Wa kadzalika dan kadzalika seperti itu juga
Asyamsu matahari, suryo, wal qamaru bulan, ulan bahasa Jawanya ulan, wan nujumu bintang-bintang, lintang-lintang, wasahabi awan-awan, wal matari dan apa matar, mataru ya salah baris ya, sahabu wal mataru awan, hujan ya. Matahari, bulan, bintang, awan, hujan. Kulluha semuanya. Nah, haknya kembali ke semuanya tadi. Matahari, bulan, bintang, awan, hujan. Hujan. Taji'u datang ia. Ia nang kembalinya tadi sekalimatan pernah. Makanya dia menggunakan napas dhamir hiya karena kullu jam'in mu'annasun. Datang ia wa tadhhabu dan pergi ia. Hujan contohnya, dia bisa datang, dia juga bisa pergi. Kalau dia sudah datang, kita juga tidak tahu kapan hujan terjadi. Kalau hujan terjadi juga kita tidak tahu kapan hujannya berhenti. Itu semua di bawah kendali aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal qamaru dan kadzalika seperti itu pula al-qamaru bulan. Yanhamiku inhamaka yanhamiku. Menjadi kecil ia. Kulla syahrin tiap bulan. Summa kemudian yatakamalu sempurna ia. Namanya bulan purnama. Setelah bulan bulat, mula-mulanya kecil, membesar, lalu bulat, namanya bulan purnama. Summa yanhamiku, kemudian mengecil ia. Kemudian hilang. Hilanglah bulan Dzulqa'dah. Sekarang sudah masuk bulan baru, yaitu bulan Dzulhijjah. Kita sudah dekat Lebaran. Wakadzalika dan kadzalika seperti itu pula al-kusufu gerhana lisyamsi bagi matahari wal qamari dan bulan. Begitu juga terjadinya gerhana matahari dan bulan. Haitsu sekira-kira yadhabu hilang ad-dawu oleh cahaya. Cahaya apa nih? Cahaya ya, minha daripadanya matahari bulan, summa yaudu kemudian kembali. Kalau gerhana tuh gelap ya, hilang cahayanya. Kemudian tidak lama kemudian terang kembali. Wakadzalika dan demikian juga ardu tanah. Takunu jadilah ya tanah itu ya bisatan kering. Semayun bitullahu pihak yang bitu menumbuhkan oleh Allah pihak padanya ardo an-nabati apa nabati macam-macam tumbuhan nabat ya. Tsumma yadhabu minha kemudian hilang daripadanya bumi. Nabatnya kemudian hilang nabat. Kedalawas kemudian apalagi jagung ya.
jagung habis panen itu sudah hilang. Jazakallah. Pata'udu maka kembalilah ia ya bisatan ya bumi ya bisatan kering. Sematang butuh kemudian tumbuh lagi maratan ba'da ukhra. Lah apa di kesempatan lain. Nah ini kita diajak berpikir gitu ya. Karena kemarin barang siapa yang makanannya halal, maka bersihlah pikirannya. Yaitu memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apa yang kita pikirkan? Palladzi mangka yang qaddara kuasa ala atas zalika semuanya. Nah, itu ya, itu kulihi semuanya yang mampu melakukan semuanya yang di atas tadi tidak mungkin manusia ya Allah. Qadirun yaitu maha kuasa ala atas ihya mauta. Ihya itu menghidupkan, mauta itu orang-orang mati, jamak ya. Matanya pakai ya. Ba'da setelah panaihim, papana binasa mereka fil ardi di bumi. Fa'alal abdi maka ala ini wajib ya, wajib. Maka wajib atas seorang hamba kasura yaksuru ayak suro bahwa memperbanyak ia al-fikra akan berpikir fi dzalika pada dzalika yang demikian itu hatta sehingga qawiya yakwa, hatta yakwa sehingga menjadi kuat imanuhu oleh imannya bil ba'si dengan hari kebangkitan ba'dal mauti setelah kematian. Wa ya'lamu dan mengerti ia annallaha sesungguhnya Allah Ta'ala ya ba'asuhu akan membangkitkannya atau menghidupkannya. Setelah itu wa yujazihi dan membalas ya Allah akan hamba tadi bi a'malihi dengan amal-amalnya. Itu wajib kita yakini. Maka balasan amal ini macam-macam. Yang paling banyak kalau di kisah di ya, di Dardir ya. Inilah azab-azab penduduk neraka itu banyak dibalas sesuai amalnya. Ada yang perutnya besar kayak rumah. Pelaku apa itu? Ya, Harat Mardani. Apa Mardani? Makan harta riba. Wah, hebat. Masya Allah. Kalau orang mencuri bang, misalnya nih mencuri motor, nah, di kamar itu mencuri apa ya? Apa? Umpamanya orang mencuri sepeda motor, di akhirat dia baik.
dia akan memikul motor itu di hari kiamat. Dalilnya adalah wa makana lin nabi ayyagul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla bihi yaumal qiyamah. Jadi dia memikul apa yang ia curi di dunia. Ya kalau motor kayak apa, kalau dia mencuri traktor bapaknya, apanya mikul. Sejengkal tanah aja itu sampai 7 lapis tanah dipikulkan. Makanya hati-hati bawa ukur tanah. Nah itu wajib kita yakini. Dan siksaan itu kita di akhirat, balasan kebaikan ya di akhirat. Fa'ala qadri kuwati imanihi, Pak, maka nah ala di sini kita artikan atas atau sesuai aja ya. Maka ala sesuai, qadri kadar, kuwati kekuatan, imanihi imannya, bidzalika dengan yang demikian itu hari kebangkitan. Dan kita yakin itu akan terjadi, ya jitahidu, bersungguh-sungguh ia beristihad, berjuang, mengalahkan nafsunya, bitaat, di dalam melaksanakan ketaatan, segala ketaatan. Dan wajtina bil mukhalafati lisyar'i, dan ijtinab meninggalkan mukhalafat segala hal yang bertentangan lisyar'i bagi ajaran agama Islam. Kalau dia meyakini adanya hari kebangkitan. Kalau kada yakin tuh ya kayak itu bang dah. Ibadah malas, ya maksiat senang. Itu karena tidak punya keyakinan. Tidak ada yang ditakutinya. Al-maqalatu tasi'ata asyarata, dan bermula makalah atau nasihat yang ke berapa itu? 17. Uhiyya telah diwahyukan ila kepada ba'dil anbiya sebagian para nabi. Tidak semua nabi, sebagian. Apa isinya? Jar Allah Ta'ala, ati'ni bima amartuka, taati olehmu ni akan aku, para nabi, sebagian para nabi, bima pada segala sesuatu, amartu yang telah memerintahkan oleh aku. Amar ya, jadi telah. Amara, amaru, amarat, amarata, amarna, amarata, amartuma, amartum, amarti, amartuma, amartuna, amartu, telah memerintahkan oleh aku akan engkau. Wala, dan janganlah tak sini apa ya, nasihat apa ya, menentang ya, melawan, dan janganlah menentang kamu akan aku, bima pada segala sesuatu, nasah tuka telah
menasihati aku akan engkau. Bima pada sesuatu da'autuka. Da'autu telah mengajak aku ila kepada sesuatu, ilama ya, kepada sesuatu bihis salahu, padanya kebaikan. Nang memang Allah perintah, nah itu baik. Wa nahaituka, dan melarang aku akan engkau amma daripada segala sesuatu bihi padanya al-fasadu, kerusakan. Nang Allah perintahkan itu kebaikan untuk kita. Nang Allah larang itu ada kerusakan, ada bahaya. Allah menyuruh kita salat, puasa, zakat, haji, nah itu baik untuk kita. Allah melarang berzina, berjudi, mabuk-mabukan, itu perilaku yang membawa pasatnya, mudarat, kerusakan, kada baik. Kenapa ada makanan yang halal, ada makanan yang haram? Yang halal itu baik, yang haram itu tidak baik. Jadi kalau baik kamu pikir apa kadang salang haram-haraman ya. Di fikih itu salang membahas masalah makanan halal dan haram. Karena agamanya memang mengatur ya, mengatur makan kita. Sedangkan kita ini berhadapan dengan halal dan haram. Wal maqalatul isrun. Tasiah tadi 19 ya. Salah ya, 19. Wal maqalatul isrun, maqalah yang ke-20. Ya kah? Kila dikata orang, ikmalul akli, kesempurnaan akal. Kadang orang apa ya, orang yang jenius ya, siapa itu orang yang akalnya sempurna? Ya, ittiba'u. Ini bisa dibaca dua ya, kalau kita menjadikannya timbangan atba'a yutbi'u, masdarnya itba'an. Kalau kita jadikan timbangan ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Kita ambil yang terakhir aja. Ittiba'u, mengikuti ridwanillahi ta'ala, segala keridaan Allah ta'ala. Wajtinabu, dan menjauhi. Nah ini bacaannya dua, sakhatihi atau sukhtihi, kemarahan Allah, kemarahannya, kemurkaannya. Jadi orang pintar itu menurut agama kita bukan orang yang pintar baca kitab, harat matematika, bahasa Inggris, harat ceramah, bukan itu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang akalnya mengikuti hal-hal yang Allah ridhoi
dan dia menjauhi hal-hal yang dilarang. Kita menyebutnya takwa. Siapapun orangnya, ya mungkin orangnya orang biasa aja, tapi perilakunya takwa, maka dia orang yang cerdas. Ai fakhila pudzalika jununun, maka khilaf itu menentang atau apa ya, lawanannya, lawanan yang demikian itu jununun, yaitu orang gila. Memang jenius orangnya, tapi perilakunya ketujuh maksiat. Nah itu junun, ya. Orang tuh gila, tidak cerdas tapi gila. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun, dan nasihat yang ke-21. Kita ini membacakan aja keterangannya sedikit-sedikit aja. Makalah nasihat yang ke-21, kila dikata orang, la gurbata. La ini amal apa? La amal inna. Makanya dibaca la gurbata. Tidak ada gurbah, keterasingan. Tersisih gitu ya, kalau kita ya tersisih ya. Dalam kada diheran ya orang. Siapa yang tidak terasingkan ini, lil padil, bagi si padil. Padil atas sigit. Mana orangnya? Padil itu artinya orang yang mempunyai kelebihan. Kelebihannya melanggar terus tuh bang, kelebihannya. Itu bisa kelebihan, bisa juga kekurangan. Cuma itu kayaknya kelebihan. Adil itu orang yang punya keistimewaan, mungkin punya ilmu gitu ya, punya kemampuan tertentu gitu. Nah, ini kita ambil aja ilmu. Orang berilmu itu tidak terasingkan, dipakai orang terus. Dan bagi orang yang berilmu ini di mana saja sukses gitu ya. Jadi ustadz sukses, jadi pedagang sukses, jadi maling juga sukses, kan ada ilmunya malah. Makanya di mana aja tuh nyaman bagi orang yang punya kelebihan. Nah, sebaliknya wala watona lil jahili, dan tidak ada tempat tinggal. Dikucilkan, diasingkan. Lil jahili, bagi orang yang bodoh.
Berarti pandil tadi orang alim ya, karena ini lawanannya jahil nih, ya kan? Di pandil dengan jahil nih si apa ya si apa ya, lawan kata tuh apa? Nah, lawanan kata antonim ya, ya antonim. Orang bungul, apalagi itu tolol, dungu aja roki gerong dungu. Itu terasingkan. Ya. Di mana aja ada suksesnya ada. Orang bangkrut aja, orang bermasalah aja, orang melanggar aja gawian si bungul nih, berokokannya. Pas pembicaraannya nah, memang tidak ada tempat di sini. Lagi orang bungol. Al-muttasibu ai, nah, kemana larinya nih? Al-muttasibu aja ya. Orang yang disifatkan, apa ya muttasibu, disifatkan di ya asalnya wasafa yasibu ya. Cuma karena timbangan ibtala, jadi waw tuh wajib diganti tak. Disifatkan bil ilmi dengan ilmu. Wal amal dan amal. Jadi pandil tadi dasar orang orang alim memiliki sifat dua, ilmu dan amal. Siapa saja di antara kalian yang berilmu dan mengamalkan semampunya. Karena adalah ia mukraman, dimuliakan. Muazzaman, dibesarkan. Pokoknya dikenalkan orang. Indanas di sisi manusia, pi pada, nah ini garis bawah aja ya, ayi baladin kana, di daerah manapun berada, ada satu kata, di daerah manapun ia berada. Makanya dimuliakan orang, walaupun nggak ada bisa ceramah, cuma orang alim tuh modelnya punya wibawa gitu ya. Ya orang yang alim mengamalkan ilmunya itu memang kada sama dengan yang kada mengamalkan ilmunya. Bila orang itu berilmu, beramal, mesti ada cahayanya tuh nah. Wibawanya, karismanya tuh luar biasa. Dibanding orang yang hanya sekedar ahlul lisan, bisa bicara, bisa berceramah tanpa mengamalkan ilmunya. Hanya ilmuwan amal ini ibarat listrik tuh apa? Dua kabel ya, kabel kabel min plus ya, min plus. Hanya lampu kipas menyala. Begitu juga orang yang berilmu, mesti dia harus banyak juga beramal. Yang di pondok sambil rasa timbang sudah paling ideal. Belajar ya kalau kita mulai setengah 8, kan sanawiyah nih 7
20 sudah tadarus ya selama 20 menit. Alhamdulillah berjalanan ya. Kita jam 3 belikan jamaah kita jalan. Sebelum maghrib sudah beramaliyah. Ya. Kita mulai setiap hari nih kan santri ini jam 5:30 sudah ke masjid ya. Nanti keluarnya jam 8. Berapa jam itu? 2,5 jam. Karena subuh tahajudan pulang. Nang tahajud aja bang nek. Nah, yang lain tahajud. Mendengar si Iqbal azan. Bangbar, Allah Akbar. Tahajudan nang goreng. Memang azan tuh harus nyaring ya. Jadi saya ingatkan ya. Kalau kamu kena tugas azan, ya nyaringin lah. Mic tuh difaraki. Menang jadi imam aja kada selalu para mic mah azanin lah. Karena kalau dari rumah tuh kedengaran kayak suara samut, kayak suara jangkrik. Karena terlalu jauh mic-nya. Ya. Kemudian lagi saya perlu juga mengingatkan azan non qomat tuh kada sama ya. Subuh tadi siapa azan? Hah? Alif patah. Oh, mana orangnya? Nanti diingatkan azan qomat tuh kada sama. Azan itu ganjil, qomat itu genap ya Nabi. Azan itu satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma kalau qamat itu dua-dua. Itu tulisan di depan itu sudah dua-dua. Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayat ala salah ya apalah nih nyatu dia. Qad qamatis salat atau qad qamatis salat itu satu. Langsung digempir dua. Itu tulisannya sudah ada, cuma mungkin kurang paham. Nah ini. Pokoknya di pondok ini alhamdulillah jaga amaliyah wan nuntut ilmu tuh imbang kita nih. Ya. Ya, nama masuk kelas belajar ya belajar kitab juga ya Allah. Pakana kullu baladin pakana maka jadilah kullu baladin semua daerah indahu di sisinya Padil watonan tempat tinggal. Walau kana goriban dan sekalipun adalah ia goriban orang yang asing, bukan penduduk asli. Pendatang sukses di kampung orang. Kenapa? Karena dia berilmu. Ilmu ini banyak ya, ilmu, bukan hanya ilmu agama, ilmu tukangan, ya. Ilmu apalagi bertani, ya. Umum lah. Ilmu mengolah batako, wal jahil khilafu zalik dan orang bungul lawanan yang demikian itu. Orang jahil ini di mananya tinggal angsara. Al maqalah tsaniyatu wal ishrun maqalah yang ke-22 kila dikata orang. Mangka nabi ta'ati indallah qariban kana bainan nasi qariba. Barang siapa kana adalah ia bita'ati dengan taat ibadah indallah di sisi Allah qariban dekat. Bahasa kita tuh apa ya? Orang yang
dekat kepada Allah dengan banyak melakukan ketaatan ibadah. Orang yang ketujuh ibadah ini ada risikonya. Apa risikonya? Karena adalah ia bainan nasi di antara manusia goriban, diasingkan. Maksudnya man ista'nasa barang siapa merasa nyaman, merasa damai, bahagia. Apa yang bikin ia bahagia? Bi istighali, bi dengan istighal, sibuk, taatillahi ta'ala, taat kepada Allah ta'ala. Sampai kada tapi kawal lagi di kawanan. Sara jadilah ia mustauhisan, terkucilkan, anin nasi daripada manusia. Orang yang terlalu banyak baka kawanan itu ngalih ibadahnya. Hanya hendak membaca salawat, datang dah kawan. Nyambulik, nak baca Quran, datang lagi saikung. Kita mau unjunan aja. Jadi memang dunia akhirat ini kada kawa bersatu. Ayo kena ada aja waktunya ikam tuh mungkin masih anom-anom nih kata jebak kawan. Karena ada masanya manusia itu hendak kawanan Allah Ta'ala aja lagi. Yang kalau kita menanam padi, rumput tumbuh ya lah. Kalau kita nanam rumput, tumbuhlah benih. Karena mau tumbuh. Itu pang dunia akhirat. Ma ja'alallah lirajulin qalbaini fi jawfi. Ada ayatnya lah. Allah tidak menjadikan manusia itu memiliki dua hati. Hati kita hanya satu. Kita memikirkan akhirat, beribadah, kita mesti melupakan dunia. Dan kita terlalu fokus ke dunia, mesti lupa akhirat. Al-maqalatu salisatu wal ishrun, maqalah yang ke-23. Kila harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Harakah itu gerakan untuk taat, ibadah. Kenapa kami hati ini pernah anak ibadah aja? Nah itu dalilul ma'rifati adalah bukti ma'rifat kepada Allah. Kama sebagaimana anna sesungguhnya harakatul jismi gerakan daripada tubuh, dalilul hayati dalil hidup. Orang mun awaknya masih bergerak masih hidup. Sama orang ma'rifat itu cirinya dia taat. Wal mana dan mana anna sesungguhnya ityanal abdi. Apa artinya? Ityan mengerjakan seorang hamba atau ata akan ketaatan lillahi ta'ala. Alamatun yaitu tanda bukti ala atas ma'rifatihi, ma'rifatnya lillah bagi Allah Ta'ala. Faidah kasurat maka bila banyak ia taat, makin banyak taatnya lah. Kasuratit ta'atu ya.
banyak taat. Kasuratil ma'rifah, banyak, semakin banyak ma'rifatnya. Dalam sehari sembahyang, sembahyang sunnah, baca Quran, salawat, ya. Kemudian dalail, ya. Dan makin banyak dia taat ibadah, makin menandakan dia ma'rifatullah. Wa in qalat qalat, dan jika sedikit ia taat, ya saya sedikit juga ma'rifatnya. Karena zahira, karena sungguhnya zahir, mir'atul batin adalah cerminan hati. Batin itu hati. Yang keluar dari mulut kita itu adalah cerminan dari hati kita. Kalau orang tuh bicaranya kotor, ya emang kotor hatinya. Kalau orang tuh bicaranya baik, berarti hatinya tuh baik. Ada orang ngomong kasar, aku nih sebenarnya untung aja bang kasar aja, hati itu baik. Nah, itu bohong. Tapi zahir juga harus dibaiki, jangan yang penting hati aja. Biar aja yang zahirnya kayak apakah. Enggak, zahir juga harus diperbaiki. Jika sembahyang tuh ya bagus-bagus pakaiannya. Jangan sembahyang pakai salwar katuk, baju kaos. Dan sembahyang tuh ya mesti apa ya? Besarung, baju koko ya. Kecuali kita memang di perjalanan, itulah lain, kesahnya lain ya. Ini bukan masalah sah kadanya, cuma zahirnya harus diperhatikan saat menghadap Allah. Siwak, berparfum, cari parfum nang telarang dikit tuh gak ada bapak. Untuk Allah Ta'ala itu apa sih yang kita sayangkan? Kemudian waqala Arabiyatul Isrun 24. Kalau Nabi SAW, aslu, aslu itu akar. Jami'il, semua khataya dosa. Apa akar dosa ini? Satu aja, hubbud dunia, cinta dunia, gila dunia. Apa itu gila dunia? Wahia, dan bermula dia mazada, sesuatu yang melebihi alal hajati, atas kebutuhan, di luar kebutuhan. Jadi sudah gila dunia ini, dosa-dosa lain tuh muncul. Karena dia melampiaskan semua keinginannya. Bukan kebutuhannya, keinginannya. Kan di sebelumnya tuh orang zuhud tuh apa? Dunia tuh sekadarnya. Ya. Maka baju tuh gak usah terlalu banyak. Ini kayak toko baju di rumah. Gamis 50, baju koko 50, sepatu 30, belum cawat-cawat belum. Pokoknya di rumahnya kamar khusus baju. Padahal yang dipakai cuma satu. Ya. Aku anak pakai semuaan, jangan coba pakai semuaan. 5 lapis punya sampai orang gila ngarai.
Orang besi rumah mewah megah tuh kan kamarnya banyak. Kada juga orang guring kawa guring semua kamar. Pasti guring hanya satu kamar. Jadinya bungul. Satu di kepalanya, kamar sebelah, satu betisnya. Nah itu di luar kebutuhan. Jadi kalau memang kita memang membutuhkan itu silahkan. Kalau sekedar hanya untuk pamer segala macam itu baik kada usah. Itu sumbernya kena hubud dunia ya, cinta cinta duit ya. Apapun caranya nih menghalalkan cara. Austu jamil pitan dan bermula akar semua pitan itu bencana, musibah. Terjadi banjir, kebakaran, ya. Apalagi angin topan. Itu penyebabnya adalah man'ul usri, menahan 1/10. Wazakati dan menahan zakat. Anda mau berzakat. Wahaja dan bermula ini kalimat usri wa zakati atpul ami. Ami ini batasjid memnya ya. Ami. Man kada batasjid itu tahun. Ami wa alal khasi. Atap umum atas khusus. Li'anal asra karena sesungguhnya usri tadi 1/10 khasun khusus bizurui dengan hasil panen wasimari dan buah-buahan. Orang panen padi zakatnya berapa? 10. Dua lah, 1/10 dengan 1/5. Kalau disiram, kalau dengan air hujan 1/10. Kalau disiram manual 1/5. Demikian juga yang buah-buahan. Wazakati dan zakat. Padahal apa hasil panen, hasil buah-buahan itu masuk ke dalam bab zakat. Makanya atapnya atap am alal khas. Syamilatun mencakup lidzalika. Wali zakatin naqdi dan karena zakat uang. Penyebab bencana terjadi itu karena tidak mau bayar zakat. Zakat 1/10, kemudian zakat duit, wal an'ami, zakat apa? An'am, binatang ternak, wali zakatil badan dan zakat badan. Apa zakat badan? Zakat badan. Kalau zakat harta itu membersihkan harta, zakat badan membersihkan badan. Apa zakat badan? Zakat fitrah. Orang kada tapi mau keluar zakat fitrah tuh banyak terjadi bencana. Ya, usahanya, pekerjaannya tuh ngalih. Ya. Kebakaran segala macam. Nah, ini. Kemudian wal maqalatul khamis wa isrun wallahu alam. Yes, lumayan dapat. Minggu depan burdah. Mungkin kitabnya datang aja minggu depan. Jadi yang tidak punya bisa dibeli. Mas kunjungan juga ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.